body, let me see you just do it to the fullest extent. Move that body, let me see you just do it. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya suatu negara. Negara sendiri adalah bentuk tertinggi dari organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah. Negara terbentuk dengan adanya sekelompok masyarakat atau sekelompok individu yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yang terletak pada suatu wilayah tertentu. Suatu negara juga memiliki histori atau cerita asal mula terbentuknya negara tersebut. Nah, di sini ada beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama adalah teori kekuasaan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu negara dapat terbentuk karena adanya sekelompok manusia yang kuat atau sekelompok masyarakat yang kuat dalam hal ekonomi ataupun fisik yang membuat mereka dapat berkuasa pada wilayah tersebut. Dan yang kedua adalah teori hukum alam. Teori ini menjelaskan bahwa negara dapat terbentuk dengan adanya kehendak alam. Teori ini dinyatakan dengan keberadaan negara yang tidak dapat terlepas dari hukum alam. Dan secara alamiah manusia adalah makhluk politik sosial sehingga membutuhkan suatu kelompok untuk saling berinteraksi. Dan yang selanjutnya adalah teori ketuhanan. Fredericus menyatakan bahwa negara dapat tumbuh secara perlahan yang bermula dari sekelompok kecil individu lalu menjadi sekelompok besar atau suatu bangsa yang kemudian dapat berkembang menjadi suatu negara. Pada teori ini mempercayai bahwa negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan dibandingkan karena adanya revolusi atau perjuangan penjajahan. Pada umumnya negara terbentuk karena kedaulatan dan Tuhan dipercaya sebagai monarki. Yang terakhir adalah teori perjanjian masyarakat. Teori ini juga sering disebut sebagai teori kontrak sosial. J.J. Reyes mengatakan bahwa masyarakat dapat hidup secara bebas, sejajar, dan individual sebelum terbentuknya suatu negara. Kemudian terdapat serangan dari luar yang mengakibatkan timbulnya perjanjian yang kemudian dapat berkembang menjadi suatu negara. Dengan ini dapat dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi dari suatu negara terdapat pada rakyat. Teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Reyes. Bentuk negara. Di berbagai belahan negara di dunia pasti ada perbedaan bentuk negara. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu negara kesatuan, negara serikat, dan negara konfederasi. Negara kesatuan adalah negara yang hanya memiliki satu pemerintahan pusat dan tidak memiliki negara dalam negaranya. Di sini pemerintahan pusat memiliki kewenangan dalam membuat dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang berlaku di negaranya. Adapun ciri-ciri negara kesatuan, yaitu yang pertama, pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Yang kedua, pemberian suatu kekuasaan atau wewenang ke pemerintah daerah atau lokal hanya dapat dilakukan jika ada kuasa konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif Nasional. Tidak ada satuan yang lebih rendah yang mempunyai sifat stat. Ada 2 perbedaan di dalam bentuk negara kesatuan, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Di sini, sistem sentralisasi pemerintah pusat mengatur langsung penyelenggaraan yang ada di dalam pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan daerah hanya dapat melakukan jika ada instruksi langsung dari pemerintah pusat. Sedangkan di dalam sistem desentralisasi terdapat keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti contohnya daerah otonom. Lanjut ke bentuk negara serikat. Negara serikat di sini mempunyai 2 pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian. Akan tetapi, 2 pemerintahan itu masih tetap berhubungan satu sama lain. Adapun ciri-ciri negara serikat, yaitu pemerintahan pusat mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam berhubungan dengan negara lain. Yang kedua, pemerintahan dibagi di antara pemerintahan pusat dan sejumlah pemerintahan negara bagian, kecuali ditentukan lain oleh konstitusi masing-masing yang mempunyai kedaulatan tersendiri. Yang ketiga, kekuasaan di antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan negara bagian diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintahan berpengaruh langsung terhadap warga negara. Yang terakhir, biasanya terdapat badan peradilan yang berfungsi sebagai penengah. Amerika Serikat merupakan salah satu contoh dari negara serikat, yang dimana ia mempunyai 50 negara bagian.
pada zaman sebelum diresmikannya Republik Indonesia pada KMB, Indonesia sempat menjelma menjadi negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat, di mana ia mempunyai 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Yang terakhir yaitu konfederasi. Konfederasi atau gabungan negara merupakan perserikatan atau persekutuan antara beberapa negara. Biasanya dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan atau karena dinamika sosial politik global. Menurut Oppenheimer, suatu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan intern dan ekstern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara-negara anggota konfederasi, tapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Konfederasi dapat berupa Uni, Commonwealth, dan Protektorat. Uni merupakan contoh negara Uni yaitu Uni Hongaria Austria yang bertahan pada sampai tahun 1918. Lalu ada negara Commonwealth yang contohnya merupakan bekas negara-negara jajahan Inggris. Lalu ada negara protektorat yaitu negara yang dilindungi. Contohnya Monaco yang merupakan negara protektorat Perancis. Aturan hukum internasional. Aturan hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem common law dan sistem civil law. Sistem hukum civil law merupakan peraturan hukum tertulis yang seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan sistem hukum common law merupakan sistem hukum berdasarkan putusan pengadilan atau hakim terdahulu. Civil law dan common law merupakan salah satu dari banyaknya sistem hukum yang ada di dunia. Civil law lebih menekankan bahwa pengaturan hukum seperti perundang-undangan tidak diperkenankan bertentangan satu dengan yang lainnya. Civil law dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Adapun karakteristik hukum civil law, yaitu yang pertama adanya sistem kodifikasi, yang kedua undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama, yang ketiga sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Kodifikasi di sini ditujukan sebagai penyokong kepentingan politik imperial Romawi. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan hukum di tengah perbedaan hukum yang terjadi di wilayah imperial Romawi. Lalu peraturan perundang-undangan menjadi rujukan utama dibanding dengan jurisprudensi, karena menurut sistem hukum civil law, peraturan perundang-undangan menjadi hal yang absolut. Lalu sistem peradilan civil law yang bersifat inkuisitorial. Di sini hakim bersifat lebih aktif dalam memutus suatu kasus di mana ia bertugas menemukan fakta hukum dan menelaah alat bukti. Profesionalisme, keteguhan, dan kejujuran hakim sangat berpengaruh terhadap suatu kasus. Sedangkan karakteristik dari common law yaitu yang pertama jurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama. Yang kedua, selanjutnya doktrin presiden. Yang terakhir, adversary system dalam proses pengadilan. Di sini, putusan hakim di dalam sistem common law menjadi rujukan yang utama di dalam peradilan karena menurut pandangannya menempatkan undang-undang sebagai rujukan utama dianggap sebagai perbuatan yang beresiko karena undang-undang merupakan hasil dari kaum teoritis yang mungkin berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Lalu dengan berjalannya waktu yang semakin maju tidak dipungkiri bahwa peraturan perundang-undangan bisa tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. Selanjutnya, mengenai sistem presiden. Di sini diartikan sebagai hakim terikat untuk mengikuti atau menerapkan suatu putusan peradilan terdahulu yang hakim buat sendiri maupun pendahulunya dalam kasus yang mirip ataupun serupa. Adversary system dalam proses peradilan, yaitu di mana kedua belah pihak menggunakan pengacara atau kuasa hukum untuk menyusun strategi dan menyiapkan dalil-dalil yang berguna untuk memenangkan suatu perkara. Jadi, yang berperkara melawan satu sama lain untuk menjadi pemenang dalam suatu kasus. Atribut negara. Hukum internasional memasukkan negara sebagai subjek hukum utamanya karena dalam hukum internasional itu mengatur tentang hak dan kewajiban bernegara, hak dan kewajiban berhubungan internasional juga. Kemudian Jean Bodin memasukkan kedaulatan sebagai atribut negara dan juga identitas atau karakteristik suatu negara. Namun menurut Hudson dalam bukunya itu menyebutkan terdapat 7 atribut negara, yaitu ukuran suatu negara, sumber daya alam, letak geografis, kekuatan militer, terus ada sistem politik, kapabilitas ekonomi, dan juga kondisi demografi ya. Kemudian kenapa Hudson itu menyebutkan ada 7 atribut itu? Karena dari 7 atribut itu kita bisa lihatlah, kita bisa analisis secara kasar bagaimana negara tersebut jika melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Contohnya kita bisa lihat sumber daya alam. Jika suatu negara
memiliki sumber daya alam yang melimpah ya, maka semakin banyaknya negara dari dunia internasional yang mengajak untuk kerjasama internasional yang saling menguntungkan atau hubungan-hubungan internasional yang saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian ada letak geografis. Jika suatu negara berada dalam jalur perdagangan internasional, maka bisa dipastikan bahwa pemasukan negaranya atau devisa negaranya tinggi, dan juga semakin banyak juga negara-negara lain yang melakukan hubungan internasional dengan negara yang berada dalam letak jalur perdagangan internasional. Kemudian ada juga sistem politik. Nah, sistem politik suatu negara itu juga mempengaruhi tindakan yang akan diambil suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Terus kondisi ekonomi, jika suatu negara yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah itu justru akan bekerja sama dengan negara yang memiliki kondisi ekonomi yang tinggi ya, untuk membantu perkembangan dan pembangunan negaranya. Kemudian ada cara memperoleh wilayah. Cara memperoleh wilayah sendiri itu ada 6. Yang pertama ada pendudukan atau okupasi. Pendudukan atau okupasi ini adalah cara memperoleh wilayah dengan cara menduduki suatu wilayah yang sebelumnya belum ada kependudukan di situ, belum ada kedaulatan yang berdiri di atas wilayah tersebut. Contohnya adalah Pulau Sipadan dan Likitan. Pulau Sipadan dan Likitan ini sebelumnya juga sempat menjadi sengketa hak milik atas Indonesia dan juga Malaysia. Namun hasil dari sengketa tersebut menyatakan bahwa Malaysia lebih hak untuk memiliki Pulau Sipadan dan Likitan berdasarkan kepada prinsip efektivitas yang telah dilakukan oleh Inggris yang sebelumnya menjajah Malaysia dan dilanjutkan oleh Malaysia untuk membangun segala pembangunan yang ada di Pulau Sipadan dan Likitan. Terus yang kedua ada penaklukan atau aneksasi. Penaklukan atau aneksasi ini adalah cara memperoleh wilayah dengan cara kekerasan atau pemaksaan. Namun dalam piagam PBB pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Jadi hal tersebut itu menjelaskan bahwa tindakan perolehan wilayah dengan cara aneksasi itu tidak akan diakui oleh masyarakat internasional. Kemudian ada pertambahan. Nah, pertambahan hak atas wilayah itu biasanya terjadi karena faktor alam ya, faktor alamiah gitu. Tidak ada kehendak dari negara asalnya untuk memperluas wilayah. Misalnya ada negara A, di samping negara A itu terdapat pulau lumpur yang terjadi karena faktor cuaca, bisa faktor alam lah ya. Kemudian negara A ini mengklaim hak atas pulau lumpur ini, maka bisa jadi karena negara A ini tidak mempunyai tujuan atau kehendak untuk memperluas wilayahnya. Kemudian yang keempat ada preskripsi. Preskripsi ini adalah cara memperoleh wilayah dengan cara pemilikan atau pendudukan dalam suatu wilayah oleh negara yang sudah terjadi sangat lama, sangat panjang, dan dengan sepengetahuan pemilik wilayah tersebut atau dengan sepengetahuan masyarakat yang ada di atas wilayah tersebut gitu. Nah, preskripsi ini sebelumnya terdapat sifat-sifat pelanggaran, namun kini sifat pelanggarannya itu kian memudar. Karena apa? Karena memandang fakta bahwa masyarakat yang ada atau yang hidup di atas wilayah tersebut itu sudah mengakui kependudukannya dan sudah mendapatkan persetujuan untuk diduduki gitu. Jadi kayak orang aku mendudukan di sini tuh udah diketahui oleh masyarakat ini gitu, jadi sah-sah aja gitu. Kemudian ada penyerahan. Penyerahan itu biasanya terjadi karena kekalahan dari perang. Contohnya perang antara Inggris dan Cina yang namanya Opium War ya, itu menghasilkan perjanjian Nanking atau Treaty of Nanking pada tahun 1842. Kemudian ada plebiscit. Plebiscit ini tuh adalah cara mengalihkan wilayah dari negara satu ke negara baru gitu. Misalnya adalah pemindahan, menggantungkan kepada suara rakyat gitu, pengalihan wilayah dengan cara menggantungkan kepada suara penduduknya gitu, atau self determination. Nah, contohnya sendiri adalah hasil referendum Timor Timur dengan Indonesia yang menyatakan bahwa Timor Timur lebih memilih untuk mendirikan sebuah negara baru daripada ikut Indonesia atau memisahkan dirilah kepada Indonesia yang terjadi pada tahun 1999. Doktrin Makan Negara atau Act of Doctrine. Doktrin Makan Negara ini berawal dari pada tahun 1674 dan muncul di Presidensi Amerika Serikat
Serikat pada akhir abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19. Doktrin tindakan negara menyatakan bahwa suatu negara tidak memiliki jurisdiksi untuk mengadili negara lain ada dasar kedaulatan yang dimilikinya. Doktrin ini memandang kedua negara itu sejajar dan didasarkan pada pandangan bahwa hukum internasional diberlakukan terbatas pada kemampuan negara untuk melaksanakan jurisdiksinya atas negara lain. Tindakan ini didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Para non-habit jurisdiction yang berarti pihak yang sama kedudukannya dalam arti negara yang berdaulat tidak mempunyai jurisdiksi terhadap pihak lainnya atau negara berdaulat lainnya. Suatu negara yang berdaulat harus menghormati tindakan atau perbuatan dari negara yang berdaulat lainnya, dan hakim dari negara berdaulat yang satu tidak dapat mengadili tindakan-tindakan negara lainnya. Contoh kasusnya terdapat dalam kasus Andrew K. Hernandez. Bukan, yaitu seorang warga Amerika Serikat tinggal dan bekerja di Venezuela ketika revolusi Venezuela terjadi. Dia ditahan selama beberapa hari oleh pemerintah revolusioner sebelum diizinkan kembali ke Amerika Serikat. Kemudian, setelah kembali ke Amerika, dia mengajukan gugatan ganti terhadap penahanannya. Namun, Chief Justice Mueller atau Mahkamah Agung Amerika Serikat pada waktu itu menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat harus menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya, dan pengadilan suatu negara itu tidak dapat mengadili suatu tindakan pemerintah negara lain yang dilakukan dalam wilayahnya sendiri. Hak dan kewajiban negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional, negara ini pasti memiliki hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional. Hak dasar negara yaitu yang pertama, hak atas kemerdekaan dan menentukan nasibnya sendiri atau self-determination. Pada era Liga Bangsa-Bangsa, gagasan self-determination ini dikemukakan oleh Presiden Wilson yang menyatakan bahwa golongan minoritas di Eropa diberikan kesempatan pasca Perang Dunia Pertama untuk menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara yang merdeka dan tidak dimasukkan ke dalam wilayah negara yang menang perang. Namun gagasan ini itu banyak mendapatkan penolakan dari berbagai pihak karena dapat menimbulkan kekacauan. Dalam masa Liga Bangsa-Bangsa ini, itu prinsip self-determination right was a legal rule, international law, but purely a political concept, hanya politik aja. Namun pada era PBB, beberapa pasal di dalam piagam PBB itu memuat self-determination right. Di era PBB ini, self-determination mendapatkan pengakuan sebagai legal right, bukan sekedar political philosophy. Oleh karena itu, self-determination diakui sebagai suatu prinsip yang penting dari hukum kebiasaan internasional kontemporer. Yang kedua yaitu hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada setiap negara merdeka sebagai akibat dari kedaulatan yang dimilikinya. Tidak ada suatu negara pun yang boleh atau berusaha untuk melakukan jurisdiksi terhadap persoalan, orang, benda, dan wilayah di negara lain di mana negara itu sama sekali tidak bersangkutan. Jadi tidak boleh ikut campur. Yang ketiga yaitu untuk hak untuk mendapatkan kedudukan umum yang sama dengan negara-negara lain. Hak ini merupakan konsekuensi dari adanya prinsip persamaan kedaulatan negara, entah dari negara kaya, miskin, negara besar, negara kecil. Semua negara di dunia ini harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Yang keempat yaitu hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif atau self-defense. Sejak PBB didirikan pada tahun 1945, kekerasan terhadap negara lain merupakan hal yang dilarang. Pernyataan tersebut termuat di dalam pasal 2 ayat 4 piagam PBB.
Pasal 2 ayat 4 piagam PBB ini berupa larangan penggunaan kekerasan tidak hanya dianggap sebagai aturan yang sangat penting dalam hukum internasional, tetapi juga sebagai salah satu norma tertinggi dalam hukum internasional atau biasa disebut sebagai just organs. Kemudian ada dalam pasal 51 piagam PBB. Itu memuat pemberian hak pada negara secara individual maupun kolektif untuk melakukan pembelaan diri atau self-defense jika terjadi serangan militer. Jadi, self-defense ini hanya bisa dilakukan ketika serangan militer dari pihak lain telah terjadi. Tidak atau belum adanya serangan militer ini tidak memberikan hak pada negara untuk melakukan hak self-defense tersebut. Dengan adanya hak dasar yang tadi disebutkan, suatu negara itu pasti memiliki kewajiban dasar. Karena hak dan kewajiban ini berjalanan beriringan. Kewajiban dasar tersebut diantaranya, yang pertama, kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi, yaitu ikut campur terhadap urusan dalam negeri negara lain secara diktator, merupakan salah satu kewajiban dasar yang sangat penting dalam hukum internasional. Jadi ini adalah kewajiban dasar suatu negara. Yang kedua yaitu kewajiban untuk mengerahkan pertolongan sipil di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk memperlakukan semua orang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kelima, kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Yang keenam, kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata. Yang ketujuh, kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan atau ancaman senjata. Yang kedelapan, kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah diperoleh melalui cara-cara kekerasan atau diktator tadi. Yang kesembilan, kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikat baik. Dan yang kesepuluh adalah kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai hukum internasional. Layaknya makhluk hidup yang pada akhirnya akan mati, negara sebagai suatu entitas politik pun juga tidaklah kekal keberadaannya. Succession of state adalah pergantian dari predecessor state, yaitu negara yang digantikan, kepada successor state, yaitu negara yang menggantikan dalam hal kedaulatannya atas suatu wilayah dalam hubungan internasional. Perlu kita bedakan di sini mengenai suksesi negara dan suksesi pemerintahan. Suksesi pemerintahan atau succession of government akan senantiasa berganti seperti adanya pemilu dan adanya revolusi kepemimpinan yang tidak akan mempengaruhi hak dan kewajibannya di mata internasional. Berbeda halnya dengan suksesi negara, hal ini merupakan suatu keterkaitan dengan hukum internasional karena bagaimana negara itu dipandang dan keanggotaannya dalam hukum internasional itu sendiri. Dalam succession of government dapat kita ambil contoh seperti perubahan nama negara Birma menjadi negara Myanmar. Hal ini tidak merubah apapun dikarenakan subjeknya adalah sama. Dalam praktiknya, suksesi negara ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ialah suksesi universal, yang pada bentuk ini tidak ada lagi international identity dari predecessor state karena seluruh wilayahnya telah berubah. Seperti Kolombia yang telah terpecah menjadi 3 negara merdeka. Kemudian yang kedua ialah suksesi parsial. Pada bentuk ini, negara predesesornya masih tetap eksis dan aktif, tetapi sebagian wilayahnya telah memecahkan diri menjadi negara merdeka atau bergabung dengan negara lain. Dapat kita ambil contoh seperti lepasnya Timur Timur dari NKRI yang kemudian membentuk negara baru yaitu Timor Leste. Suksesi negara ini sebenarnya membahas mengenai keberlanjutan atau continuance. Jadi, dalam keberlanjutan ini, apakah negara baru itu suatu keberlanjutan dari negara yang sebelumnya? Jadi, apabila ia adalah negara yang terpisah atau entitas yang terpisah, jadi semuanya akan serba baru dan dia akan memulainya dari nol. Berbeda dengan negara yang merupakan satu continuance dari negara yang sebelumnya atau predecessor state, berarti mengenai hak, kewajiban, dan juga ketanggungjawab serta keanggotaannya pun dari negara lama akan ia lanjutkan. Seperti contoh pada India dan Pakistan yang merupakan satu wilayah jajahan Inggris. India adalah satu entitas yang sebelumnya bernama British India.
dan India pun menyatakan dirinya adalah keberlanjutan dari British India. Hal ini sangat berbeda dan berkebalikan dengan Pakistan. Pakistan menyatakan dirinya bukanlah suatu keberlanjutan dari British India. Jadi Pakistan ini adalah satu entitas yang benar-benar baru dan berbeda dari yang sebelumnya. Dalam konteks organisasi internasional, kita dapat temukan kejadian pada Rusia. Rusia dianggap sebagai kontinuas dari Uni Soviet. Jadi ketika Uni Soviet bubar, Rusia menjadi anggota tetap dari PBB dan tidak hanya menjadi anggota tetap, bahkan ketika Rusia baru saja muncul menjadi negara, dia telah menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sehingga hal ini sangat penting mengenai suksesi negara, mengenai pembentukan negara baru, apakah ia keberlanjutan dari predesesor ataukah bukan. Sehingga mengenai tanggung jawab, hak dan kewajibannya akan tergantung dari keberlanjutan dia atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara sebagai organisasi yang tertinggi dalam sekelompok masyarakat harus mempunyai identitasnya sendiri untuk menjalin hubungan dengan hukum internasional. Jadi di hukum internasional ini yang memuat negara sebagai subjek utamanya, membuat beberapa kajian seperti sejarah terbentuknya negara, setelah itu ada bentuk negaranya, apakah ia berbentuk konfederasi, federal, ataupun kesatuan. Setelah itu juga bagaimana aturan hukumnya, apakah ia menganut civil law atau common law. Setelah itu juga memuat kajian mengenai atribut negara, yang mana setiap negara itu harus mempunyai kedaulatan sendiri untuk menjalin dengan negara-negara lain dalam hubungan internasional itu. Jadi atribut negara di sini sebagai karakteristik untuk menjalin hubungan yang akan dilaksanakan ke depannya. Setelah itu juga mengkaji mengenai cara perolehan wilayah, bagaimana negara itu dapat diperoleh, yang ada 6 cara, kemudian juga mengenai doktrin tindakan negara. Mengenai doktrin ini ialah merupakan suatu prinsip keputusan yang mengikat para pengadilan federal dan negara bagian, tetapi tidak dapat dipaksa oleh internasional maupun konstitusional. Setelah itu juga mengatur mengenai hak dan kewajiban negara. Jadi bagaimana negara akan menjalankan haknya dan kewajibannya di depan internasional. Setelah itu juga membahas mengenai suksesi atau lenyapnya negara. Jadi bagaimana negara itu dapat lepas, dapat lenyap, bagaimana prosesnya, bagaimana negara itu dapat lepas dari negara yang awal, dan masih banyak lagi. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, semoga berguna. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.